Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Perkenalkan, nama saya Nurlili Melinasari. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang kebijakan ekonomi makro pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Di sini saya tentunya tidak sendiri, saya bersama saudara Alwi Waihaki. Lalu tentunya ada saya sendiri Nurlili Melinasari, ada saudari Rina Antika, dan saudari Gina Hazizah. Pada materi kebijakan ekonomi makro ini akan menjelaskan materi-materi tentang seputaran kebijakan ekonomi makro. Di antaranya ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu materi kedua yaitu ada materi tentang kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi yang mana akan dijelaskan oleh saudari Gina Hazizah. Materi ketiga tentang strategi kebijakan moneter yang akan dijelaskan oleh saudari Rina Antika. Materi keempat ada sasaran kebijakan moneter akan dijelaskan oleh saudara Alwi Baihaki. Dan materi terakhir tentang target dan sasaran kebijakan moneter di Indonesia oleh saudari Rina Antika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, seperti pajak pemerintah. Yang membuat kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Lalu instrumen kebijakan fiskal meliputi pengeluaran publik, pajak, piutang publik. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sedangkan yang membuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, serta himbauan moral. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana secara operasionalnya pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, di antaranya operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, lalu penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Materi selanjutnya tentang kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut atau siklus yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tersebut tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Materi selanjutnya yaitu tentang kerangka strategi kebijakan moneter.
Ada beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu pertama, penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Terdapat 3 alternatif dalam penerbitan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu. Ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Kedua, penargetan besaran moneter atau monetary targeting, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara, misalnya, uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2, serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ketiga, penargetan inflasi atau inflation targeting, yaitu dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Keempat, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas atau implicit but not implicit anchor, yaitu dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan. Strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Tetapi strategi ini dianggap kurang terbuka atau transparan, sehingga masyarakat cenderung mereka-reka maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran kebijakan moneter. Dalam sejarah perkembangan manusia, peranan uang dirasa sangat penting. Hampir tidak ada satupun yang terlepas dari ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang yang tidak terkendali di luar akan mengakibatkan pengaruh buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang merupakan kebijakan otoritas bank sentral dalam bentuk pengendalian moneter untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter di negara-negara yang menerapkan kerangka inflation targeting akhir-akhir ini menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Respon kebijakan moneter dalam hal ini menaikkan atau menurunkan suku bunga pada umumnya dilakukan untuk mempertimbangkan deviasi atau angka inflasi terhadap targetnya. Terdapat beberapa syarat bagi efektivitas sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional, yaitu A. Sasaran akhir kebijakan moneter sebaiknya diprioritaskan pada pengendalian underlying inflation, yaitu komponen inflasi yang diyakini benar-benar dipengaruhi faktor-faktor moneter. B. Untuk meminimalkan pengaruh negatif tekanan-tekanan eksternal terhadap efektivitas kebijakan moneter, sistem nilai tukar yang fleksibel menjadi pilihan utama dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. C. Anggaran pemerintah harus full budget, dalam arti setiap defisit maupun surplus anggaran harus setiap saat dibayari oleh instrumen utang pemerintah. Dan yang terakhir, untuk memelihara kestabilan pemerintah di pasar uang, kinerja sistem-sistem pembayaran harus terus-menerus ditingkatkan. Dalam prakteknya, transmisi kebijakan moneter setiap negara berbeda-beda tergantung antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada perbedaan struktur ekonomi, perkembangan pasar keuangan, dan sistem nilai tukar yang dianut. A. Yaitu jalur suku bunga. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter harus mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga.
Yang kedua, jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. Yang ketiga, jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh terhadap harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Yang keempat, jalur kredit. Mekanisme transmisi melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bank lending channel, jalur pinjaman bank yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Dan yang kedua adalah balance sheet channel, jalur neraca perusahaan yang menekankan pengaruh pada kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah jalur ekspektasi, menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi. Materi yang terakhir yaitu target dan sasaran kebijakan moneter di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan integral dan kebijakan makro yang ditunjukkan untuk tercapainya sasaran ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan atau yang lebih dikenal dengan trilogi pembangunan, dan menjadi dasar untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada syarat yang harus dipenuhi agar dapat mencapai sasaran yang digariskan, yaitu pertama, perubahan dalam instrumen kebijakan harus mempunyai dampak yang dapat diramalkan secara sempurna pada tujuannya. Dan kedua, dampak dari variabel yang lain pada tujuan kami dapat diperkirakan secara tepat pada setiap waktu. Suatu instrumen kebijakan akan nampak pengaruh secara langsung kepada sasaran operasionalnya. Sasaran operasional atau intermediate target harus dapat dilihat secara nyata dan cepat reaksinya terhadap instrumen kebijakan yang diambil sebelum tujuan akhirnya dicapai. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, tentu tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan moneter. Perlu adanya kebijakan ekonomi makro yang lain yang saling mendukung. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang mana telah menyampaikan materi tentang kebijakan ekonomi makro. Dan tak lupa, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Biru langit seperti kolam, ikan paus panai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.